Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang doa syukur gereja. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang ungkapan syukur tokoh perjanjian lama. Dari situ kita bisa belajar untuk selalu bersyukur pada Tuhan dan mencontoh para tokoh perjanjian lama dalam mengungkapkan rasa syukur mereka atas segala hal kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel. Dalam pelajaran ini, kita akan mendalam lebih lanjut bagaimana gereja mengungkapkan syukurnya kepada Allah atas karya keselamatan yang terwujud dalam diri Yesus Kristus. Baik, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Pada pelajaran ini kami akan belajar tentang ungkapan syukur gereja atas karya keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami bisa belajar dengan baik dan menjadikan kami mampu bersyukur dalam segala hal. Amin. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moder Constancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia serahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, selanjutnya kita menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan Injil hari ini. Apa yang diucapkan Yesus pada saat mengambil anggur? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Pertanyaan yang kedua, apa yang diucapkan Yesus pada saat mengambil roti? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Pertanyaan ketiga. Pada saat apa kamu pernah mendengar ucapan Yesus pada zaman sekarang? Pada saat mengikuti perayaan Ekaristi, tepatnya pada saat konsekrasi. Pertanyaan keempat. Apa pesan Yesus pada saat perjamuan terakhir? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Anak-anak yang terkasih, kita dengar peneguhan atau rangkuman. Sebelum sengsaranya, Yesus mengadakan perjamuan malam. Perjamuan itu secara jelas dinyatakan Yesus sebagai lambang penyerahan dirinya untuk penebusan dosa. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Selanjutnya, Yesus ditangkap, diadili, dan dihukum mati dengan disalibkan. Yesus wafat dan dimakamkan. Ternyata Allah tidak membiarkan Yesus mengalami kebinasaan. Pada hari ketiga, Yesus dibangkitkan. Kebangkitan Yesus dipahami sebagai pembenaran terhadap Yesus. Yesus dibenarkan oleh Allah. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan. Kebangkitan Yesus diceritakan di mana-mana. Sesuai pesan Yesus pada saat perjamuan terakhir itu, gereja sampai sekarang melaksanakan Ekaristi. Dalam Lumen Gentium, khususnya mengenai kurban yang dijelaskan dalam Lumen Gentium 28, kurban misa menghadirkan serta menerapkan satu-satunya kurban penyembah baru, yakni kurban Kristus, yang persembahkan diri satu kali sebagai kurban tak bernoda kepada Bapa. Memang dinyatakan bahwa ada kurban, tetapi kurban itu satu dan sama dengan kurban salib. Inilah kekhususan Ekaristi sebagai sakramen. Melalui sabda yang ditawarkan dan perayaan sakramen yang pusat dan puncaknya adalah Ekaristi Maha Kudus. Gereja membuat Kristus, sumber keselamatan, menjadi hadir